Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Savitri, nomor NIM 1908308055. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori pemerolehan bahasa. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kemudian, menurut Darjowijojo menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural waktu dia belajar bahasa ibunya. Kemudian, menurut Thorpe dan Whitworthson mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa dan akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Kemudian selanjutnya yaitu ada teori pemerolehan bahasa, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori kognitivisme, dan yang keempat teori interaksionisme. Yang pertama, teori behaviorisme, yaitu perkembangan bahasa adalah bentuk atau hasil dari pengaruh lingkungan. Artinya, pengetahuan merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya melalui pengkondisian stimulus yang menimbulkan respon. Teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa anak dilahirkan tidak membawa apa-apa, sehingga memerlukan proses belajar. Proses belajar ini melalui imitasi, modeling atau belajar, reinforcement. Kemudian, teori selanjutnya yaitu teori nativisme. Pelopor teori ini adalah Chomsky, seorang ahli linguistik. Ia berpendapat bahwa bahasa sudah ada dalam diri anak, merupakan bawaan lahir, telah ditentukan secara biologis bersifat alamiah. Pada saat seorang anak lahir, ia telah memiliki seperangkat kemampuan berbahasa yang disebut tata bahasa umum atau universal grammar. Jadi, dalam diri manusia sudah ada innate mekanisme, yaitu bahwa bahasa seseorang itu ditentukan oleh sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia atau sudah diprogram secara genetik. Meskipun pengetahuan yang ada dalam diri anak tidak banyak mendapatkan rangsangan, anak tetap dapat mempelajarinya. Anak tidak sekadar meniru bahasa yang didengarkannya, tetapi juga mampu menarik kesimpulan dari pola yang ada. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget yang mengatakan bahwa bahasa itu salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, perkembangan bahasa itu ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan pengolahan informasi, dan motivasi. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan, input, dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Kemudian selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, language acquisition, adalah proses-proses yang berlaku di dalam otak seseorang anak ketika memperoleh bahasa ibunya. Untuk dapat melakukan kajian tentang pemerolehan bahasa, perlu kita memahami konsep pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa dibagi menjadi 2, yaitu pemerolehan bahasa pertama
First Language Acquisition, yaitu biasa disebut dengan bahasa ibu atau BI atau B1, dan pemerolehan bahasa kedua Second Language Acquisition, yaitu kajian tentang bagaimana pembelajaran mempelajari sebuah bahasa lain setelah dia memperoleh bahasa ibunya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep pemerolehan bahasa. Dari proses pemerolehannya, bahasa bisa dipilah menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penamaan bahasa ibu dan bahasa pertama mengacu pada sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari secara umum, secara alamiah dari ibunya atau dari keluarga yang memeliharanya. Biasanya, bahasa ibu sama dengan bahasa daerah orang tuanya. Berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa daerah asal kedua orang tuanya, sehingga bahasa Indonesia itulah yang dikuasai anak. Maka bahasa Indonesia itu walaupun bukan bahasa daerah ibu atau bapaknya, adalah bahasa ibu anak tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ada ragam pemerolehan bahasa. Ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk, yaitu 1. Pemerolehan bahasa pertama, yang kedua pemerolehan bahasa kedua, dan yang ketiga pemerolehan bahasa ulang. Kemudian yang selanjutnya berdasarkan urutan, yaitu pertama pemerolehan bahasa pertama, yang kedua pemerolehan bahasa kedua. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah, yaitu yang pertama ada pemerolehan 1 bahasa, yang kedua pemerolehan 2 bahasa, dan selanjutnya berdasarkan media, yaitu pemerolehan bahasa lisan, dan yang kedua pemerolehan bahasa tulis. Yang terakhir yaitu berdasarkan keaslian, yaitu pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Demikian materi mengenai teori pemerolehan bahasa dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, syukron katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.